WRC Group B, pasti di antara kalian banyak yang masih asing dengan pembahasan kita di video kali ini. Sebuah kompetisi rally yang terlalu cantik dan menyeramkan yang pernah ada. Namun hebatnya, bisa menjelma menjadi sebuah nostalgia di benak para pemujanya. Yang dimana pada saat masa kejayaannya, ribuan manusia rela turun ke jalan sebagai sirkuit untuk menyaksikan kecepatan serta kedahsyatan gemuruh sebuah kendaraan dengan berbagai mesin yang berbeda. Seperti mesin inline 4, 5 hingga mesin V. Yang bisa kita simpulkan dengan banyaknya variasi sebuah mesin menandakan kalau tidak ada yang namanya peraturan dan batasan. Bahkan lebih dari itu, trek yang digunakan juga tidak memiliki spesifikasi memadai baik dari segi kondisi dan geografi. Karena kompetisi ini bisa dilaksanakan pada trek perkampungan, perkotaan, dan berbagai macam kondisi seperti jalan beraspal, berlumpur, bersalju, hingga hujan badai sekalipun. Yang tentunya ini hanya bisa dilakukan oleh para pembalap bernyali tinggi. Pertanyaannya, kok bisa balapan mengerikan tanpa sebuah regulasi bisa berdiri? So, bagaimana story dari kompetisi ini bisa berhenti? Oke, sebelum kita mulai, langsung aja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan... Grup B sebelum terlahirnya, sebenarnya WRC merupakan sebuah kompetisi yang penuh dengan harmoni serta keselamatan yang sangat terjamin dan terjaga. Dan seperti biasa, beberapa mobil akan melakukan balapan di mana performa kendaraan akan diperas habis-habisan. Dan tidak lupa dibarengi juga dengan sebuah regulasi yang terus terjadi seiring berkembangnya teknologi pada WRC Grup A ini. Contohnya seperti Audi Quattro dengan mesin 5 silindernya, yang hadir dengan kemampuan dan teknologi yang bisa dibilang luar biasa. Tapi lebih dari itu, sebenarnya perkembangan kendaraan dari WRC Grup A sendiri sangat-sangat dibatasi dengan banyaknya regulasi, mulai dari pembatasan daya, ukuran mesin, teknologi kelistrikan maupun pembakaran. Dan yang paling berat adalah setiap mobil yang ingin mengikuti kompetisi grup ini wajib untuk melakukan produksi massal dengan kuantitas yang sangat besar di angka 5.000 unit per tahun, serta harus memiliki 4 kursi. Nah, ini berkebalikan dengan grup B. Karena pada kompetisi ini sangat sedikit limitasi dalam penggunaan sebuah teknologi ataupun desain mesin, rangka, dan juga bodi. Termasuk juga di dalamnya penggunaan material berteknologi tinggi, serta izin untuk menggunakan force induction tanpa batasan bus. Sampai di sini kita bisa menilai betapa ngeri dan gila sebuah kompetisi rally grup B ini. Dan lebih stres dan gilanya lagi, jika kita berbicara perihal homologasi, pabrikan hanya perlu memproduksi 200 unit mobil saja. Dan jika ingin melakukan pembaruan atau ganti generasi dengan model selanjutnya hanya diperlukan penjualan mobil sebanyak 20 unit. Yang tentunya membuat kita berpikir kok nggak sekalian pakai mobil prototype aja biar kayak F1 sekalian. Karena ini sangat berkebalikan jika kita bandingkan dengan grup A yang membutuhkan 5.000 unit sebagai syarat homologasi. Dan kurang lebih hanya itulah peraturan yang terdapat pada grup B. Tentunya kondisi ini pada awalnya membuat pabrikan menjadi senang karena mereka bisa meracik sebuah monster tanpa batasan teknologi dan power. Dan karena tidak adanya batasan waktu research, waktu yang mereka butuhkan pun dalam merakit sebuah mobil sangat sedikit. Contoh pada tahun pertamanya, mobil dengan upgrade tercepat di kala itu adalah Audi Quattro yang melakukan upgrade pada bagian drivetrain yang sangat cukup untuk membuat Hani Mikola menjadi juara pada tahun 1983. Melihat hal tersebut, Lancia membuat juga upgrade besar-besaran di bagian penggerak roda belakang, bentuk bodi, bobot kendaraan, hingga output power pada sektor mesin yang membuat mobil ini menjadi sebuah ikon yang melegenda di dunia rally. Oleh karena adanya kebebasan inilah, terutama terkait dengan homologasi, membuat grup B ini menjadi salah satu ajang kompetisi yang paling diminati pada eranya. Terutama bagi pabrik itu dalam hal bereksperimen perihal pengetesan mobil-mobil produksi massal baru mereka. Seperti Opel yang dengan mudahnya mengganti Escona dengan mobil upgrade baru Menta 400. Dan Toyota membuat mobil baru dari model Celica dan juga Lancia dengan 037-nya. Mobil-mobil ini hadir dengan penggerak roda belakang, powerful dan bisa mendominasi di atas aspal. Tapi sangat disayangkan karena dianggap kurang stabil untuk jalan di luar aspal. Tapi disinilah indahnya dari WRC Group B. Karena hanya ada sedikit batasan, membuat setiap pabrikan dapat dengan bebas mengeksplor lebih jauh mobil mereka untuk mengejar kesempurnaan serta kombinasi terbaik antara sebuah mesin dan juga bagian penggerak. Dan lebih menguntungkannya lagi, mereka bisa mengetes mobil racikan mereka tersebut langsung di berbagai medan. Hasilnya, para pabrikan dapat dengan mudah mengembangkan sebuah mobil yang mendekati sempurna. Melihat hal ini,
Peugeot pun tertarik untuk mengikuti grup B. Dan berkaca dari Audi, Peugeot akhirnya meracik konsep baru di mana mobil dari pabrikan yang agak ngentrik satu ini membuat mobil dengan penggerak 4 roda serta distribusi bobot kendaraan yang lebih baik juga. Dan setelah berhasil memenuhi syarat homologasi, terlahirlah Peugeot 205 T16 secara resmi pada tahun 1984. Tentunya mobil ini hadir dengan spesifikasi mesin yang cukup mengerikan. Berbekal mesin 4 silinder 1,8 liter dilengkapi dengan turbocharger dan dapat menghasilkan output power hingga 350 horsepower. Yang tentunya mobil ini dengan mudah mendominasi pada kompetisi grup B. By the way, kita juga kemarin udah bahas tentang turbocharger dengan simulasi 3D. Link videonya kita taruh di kolom deskripsi. Oke, kita lanjut. Masih dengan Peugeot. Setelah melihat hal tersebut, tentunya membuat pabrikan ngentrik asal negara Prancis ini semakin menggebu-gebu. Mereka pun melakukan evolusi yang lebih ekstrim lagi, di mana mesin berkapasitas 1,8 liter kepunyaannya ini dipus lagi hingga bisa menghasilkan output power sebanyak 400 horsepower. Ini merupakan output power yang sangat gila mengingat bobot sebuah Peugeot 205 yang sangat ringan. Dan berbekal mobil ini, mereka dapat dengan mudah memenangkan kompetisi di balapan pertama. Namun sangat disayangkan, pada balapan selanjutnya sang pembalap Arie Vanthonin mengalami kecelakaan tepat di tikungan terakhir sebelum garis finish. Dan tahu apa yang terjadi selanjutnya? Setelah kecelakaan yang dialami Peugeot ini, ternyata tidak membuat pembalap lain dan pabrikannya takut. Power dari setiap mobil pabrikan lain masih terus di-upgrade dan alhasil crash semakin sering terjadi. Dan walaupun begitu, Vanthonin bersama Peugeot selalu memimpin di setiap pertandingan. Namun sangat disayangkan karena jarang sekali mendapatkan kemenangan. Mengingat Peugeot memiliki sebuah titel sebagai mobil paling sering mengalami kecelakaan sebelum garis finish. Tapi sampai di sini kita belum mencapai puncak dari kengerian WRC Group B ini. Karena puncak kengerian tidak berhenti di Peugeot. Masih ada lagi seorang driver yang berani menginjakkan kedua kakinya di antara gelar juara dan malapetaka, yakni Michele Mouton. Saking beraninya, sang legenda Niki Lauda menyebut doi sebagai superwoman karena sangat terkenal tanpa rasa takut dan juga sangat degil saat mengemudi. Dan benar saja, pada saat balapan pertamanya dia langsung merasakan pengalaman meluncur dan menabrak pembatas jalan dengan kecepatan 170 km per jam. Tapi karena Mbak Michelle ini cantik, Bjorn Waldegaard melihat posisi berbahaya tersebut dari sudut yang romantis dan berkata, pada saat kendaraan begitu cepat, hal tersebut membuat otak tidak bisa bereaksi secara tepat. Gombal. Nice. Perkembangan terus berlanjut. Setelah banyaknya jumlah kecelakaan, pabrikan masih berlomba-lomba untuk mengembangkan mobil-mobil mereka. Seperti era masuknya karbon Kevlar, mesin dengan silinder yang lebih banyak, horsepower yang terus berkembang hingga mencapai titik yang sangat berbahaya. Perkembangan power sebuah mobil yang terdapat pada grup B ini benar-benar menjadikan balapan ini hadir sebagai resep kompetisi yang akan menjadi mahakarya. Namun sangat disayangkan pada prakteknya menjelma sebagai sebuah bencana. Hal tersebut tidak hanya bagi para driver, tapi sama halnya dengan para anggota tim lainnya, terutama para mekanik, karena kelelahan dan stres hingga mencapai titik mengalami gangguan psikologis dan memerlukan psikiater. Dan dengan kengerian-kengerian tersebut sudah sangat wajar. Jika seorang pembalap bisa menjadi juara pada kompetisi ini secara hidup-hidup saja, bisa membuat mereka layak dipanggil dengan gelar seorang legenda elit di dunia rally. Masih berlanjut, dengan semakin berkembang dan dewasanya kompetisi ini, banyaknya para engineer ahli serta pembalap elit yang bergabung dengan WRC Group B ini, yang tentunya dibentuk untuk menafkahi hasrat akan hausnya sebuah kemenangan pada kompetisi WRC Group B, menyebabkan mobil-mobil dengan spesifikasi yang kompetitif menjadi bertebaran. Seperti Lancia yang menggantikan 037-nya dengan Delta S4, yang hadir dengan mesin berkombinasi turbocharger dan juga supercharger sekaligus. Ford juga hadir bersamaan dengan RS200-nya yang diklaim dapat menghasilkan output daya hingga 500 horsepower, Citroen dengan BX4TC, Metro dengan 6R4, hingga Audi dengan Sport Quattro S1 yang bisa menghasilkan output power sebesar 600 horsepower. Dan hadir dengan skop di bagian depan sebagai alat pengerok medan bersalju. Ini nih, akhir era dari WRC Group B. Di mana pada penghujung cerita WRC Group B, muncullah sesosok pembalap muda berbakat yang bernama Henry Touvanen yang hadir dengan gagah berani dalam berkendara. Ini berkebalikan dengan para pembalap tua lainnya yang mulai berhati-hati dengan balapan pada WRC Group B ini.
Henry sebagai anak muda tampil dengan agresif dan brutal. Tentunya hal tersebut membuat komentar dari sang legenda rally Walter Rohol. Dia berkata, Henry berkendara sedikit gila, dia selalu melaju kencang dan selalu lebih kencang seperti orang kesurupan. Dan benar saja, pada tahun 1986 sesuatu yang buruk pun terjadi. Tepatnya di Lagoa Azul, Portugis, di mana pada saat itu Doi berusaha mengalahkan sekelompok orang yang menghalangi trek. Namun mengerikannya, mobil yang Doi kendarai kehilangan traksi hingga tergelincir dan mengarah kepada penonton. Alhasil, 30 orang mengalami luka dan 3 orang meninggal dunia. Dan seketika itu juga 3 tim utama yang merasa kalau balapan ini mulai berbahaya langsung mengundurkan diri dari kompetisi dan membuat grup B dicap sebagai kompetisi yang mengancam nyawa. Titel ini nggak sembarang diberikan karena setahun sebelum kejadian ini pembalap tim Lancia, Attilio Battega, mengalami kecelakaan menggunakan 037-nya dan seketika meninggal saat mobilnya meloncat ke sebuah tebing dan menabrak pohon. Co-driver atau asistennya Maurizio Parissinot mengalami luka namun masih bisa bergerak untuk meminta bantuan dan meninggalkan mobil mereka. Melihat kejadian-kejadian tersebut sudah sangat wajar kalau kompetisi WRC Grup B ini digelari sebagai kompetisi bergengsi yang paling bikin bulu kuduk berdiri karena ngeri. Dan tidak hanya sampai di sana, cerita masih berlanjut lagi kepada seorang pembalap berbakat lainnya yaitu Tovenen dan asistennya Sergio Cresto yang melakukan start pada Tour de Corsa. Setelah mereka menggeber habis-habisan gabungan mesin dari turbocharger dan juga supercharger dari Lancia, tentunya membuat para penonton sangat riang gembira. Namun tidak lama setelahnya, tepat 7 km dari garis start, mobil mereka jatuh ke jurang dan meledak di antara pepohonan dan sangat disayangkan dikarenakan medan trek yang sulit dilalui, membuat kru baru bisa sampai setengah jam kemudian. Dan jelas pada saat kru penyelamat datang tidak ada lagi yang tersisa dari mobil ini kecuali sasis dan mesin. Dan secara positif serta dapat dipastikan kalau pembalap dan juga asistennya meninggal dunia. Dan sudah pastinya dari kombinasi-kombinasi semua catatan kecelakaan hebat dari awal dibentuk hingga terakhir ini membuat FIA secara terpaksa membanet WRC Grup B pada tahun 1987 dan akhir riwayat Grup B pun tamat bersama dengan kenangan-kenangan hebat yang didapat oleh dunia otomotif. Bisa kita bayangkan jika grup B ini masih ada hingga sekarang dan menerapkan semua teknologi canggih yang ada pada saat ini. Apa kira-kira yang akan terjadi? Kalian bisa tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan jangan ragu untuk berdiskusi. Saya Muhammad Karir undur diri. See you in the following videos and thanks for watching.